Ya. Baik teman-teman, kita mulai saja teman-teman sembari menunggu kawan-kawan yang lain. Ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita selalu sehat, ya. Baik diri kita, keluarga kita, dan teman-teman semua dalam kita dan keberkahan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik teman-teman, kita sudah masuk ke pertemuan ke-10, ya. Kita akan mulai saja sembari menunggu teman-teman yang lain. Ya, hari ini kita live streaming. Terima kasih Anissa Safriyati Lubis di Kelapa Gading Jakarta, ya. Tetap semangat Anissa, ya. Harapkan bisa B, ya. Syukur harus ada, harus A, ya. Ya, kita mulai saja teman-teman, ya. Iya, kita live streaming on the YouTube, ya, dalam pertemuan ke-10 ini. Iya, saya share screen kepada Anda, teman-teman. Iya, oke. Ya, teman-teman, kita masuk ke pertemuan ke-10. Ya. Oke, mohon di-mute kawan-kawan, mohon di-mute. Ya, oke, Mutmainah. Selamat bergabung, Mutmainah. Oke, ya, kita masuk ke pertemuan ke-10. Kita akan masuk dalam manajemen pemasaran, teman-teman. Ya, ini tulisan saya bersama Bapak Irham Fahmi, ya, ada pengaruhnya memberikan pengaruh dalam tulisan ini, teman-teman, ya. Beliau dari Universitas Padjadjaran Bandung. Ya, kita akan mulai saja, teman-teman. Ya, kita akan mulai dalam pengantar bisnis, yaitu The Principle of Business, pertemuan ke-10, di mana kita akan mulai jam 3 sore ini. Tetap semangat. Ya, dalam pelajaran ini mohon teman-teman untuk diharapkan nanti mencatat dan juga on kamera, teman-teman, ya, agar menjadi bukti kita, Ibu pimpinan kita, Ibu Rektor, Ibu Dr. Erna Widodo, ya. Pada hari ini, oh ya, saya ucapkan juga selamat Hari Guru Nasional 25 November 2022, ya, yang baru diselenggarakan hari Jumat 25 November 2022. Semoga pendidikan kita semakin maju, semakin berkembang, ya, dan bersaing dalam dunia kompetitif, dan kita menjadi manusia unggulan. Dan doa saya semoga Anda menjadi sukses, ya, baik dalam pendidikan menempuh gelar sarjana manajemen, dan sukses juga dalam menempuh karir pekerjaan sehingga Anda unggul bersaing dalam dunia kompetitif, dalam persaingan kerja yang semakin globalisasi, sehingga Anda menjadi sukses dan unggul, ya, dalam dunia persaingan kerja yang saat ini berlangsung, ya. Baik, teman-teman, kita mulai saja. Ya, nah, teman-teman, kita akan melihat apa disebut definisi business plan, ya. Ini berbicara suatu rangkaian kerja yang menjelaskan, ya, setiap bagian, ya, part of part, ya, yang akan dikerjakan, ya, semenjak dari awal, ya, hingga akhir, serta bagaimana kita menjelaskan berbagai kejadian-kejadian yang harus diantisipasi, teman-teman, ya, jika ada hal-hal yang tidak diinginkan, ya, atau tidak hal yang apa yang terjadi yang tidak diinginkan, ya, suatu hal yang tidak diduga, ya, sehingga Anda harus bisa merancang sebuah bisnis plan, ya, rencana bisnis dibuat dengan mengacu kepada kondisi-kondisi yang dianggap realistis, ya, artinya realistis harus masuk akal, pemikiran, logika, sehingga rencana bisnis yang Anda buat harus bisa layak atau bisa diterapkan, ya, teman-teman, ya. Nah, teman-teman, kita lanjutkan lagi, ya. Nah, tujuan bisnis ini apa, teman-teman? Kita lihat, ya. Tujuan bisnis, rencana bisnis, business planning, ya. Ini berbicara salah satu bagian penting pembuatan studi kelayakan bisnis, ya. Pasti nanti Anda bertemu saya dalam studi kelayakan bisnis, ya. Ini hanya pembukaan dulu, kawan-kawan, ya.
bagaimana Anda akan membuat rencana bisnis plan yang bagus, yang tepat, ada perhitungannya, ya, ada perencanaannya dengan matang, ya. Lalu kita lihat tujuan utama bisnis plan atau rencana bisnis untuk mendorong pembentukan bisnis atau usaha Anda dapat bekerja secara lebih fokus dan terukur, ya. Ada ukurannya, ya teman-teman. Seiring pekerjaan bisnis pasti mengalami keterlambatan, ya, waktu yang lebih lama dan waktu yang ditargetkan, sehingga teman-teman akan menyebabkan timbulnya cost biaya yang lebih besar, termasuk mengurangi perolehan keuntungan, ya. Jadi bisnis plan ini Anda harus membuat rencana yang matang, ya. Jangan sampai terlambat atau molor menjadi 1 minggu, 2 minggu. Nah, ini bahaya, ya. Kalau mungkin molor atau terlambat 1-2 hari masih oke, ya. Tapi kalau terlambat dari yang kita tetapkan menjadi seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu, nah ini menjadi kerugian, teman-teman, ya. Ya, kita lanjutkan lagi, kawan-kawan. Ya, ya. Nah, ada 5 hal yang penting yang Anda harus perhatikan, teman-teman. Pertama, ya, kita lihat bisnis plan merupakan, ya, standar blueprint, ya, blueprint yang akan diikuti dalam operasional bisnis, ya. Blueprint itu adalah gambaran, ya, rencana biru Anda, ya. Ini merupakan paduan atau guidance Anda atau petunjuk Anda agar Anda tetap kreatif, ya, konsentrasi pada tujuan ditetapkan. Artinya tujuan ditetapkan ini apa dalam bisnis ini? Artinya mencapai profit yang maksimal, ya. Ini nomor 1. Lalu kedua, merupakan alat mencari dana investor sehingga Anda berhasil menjalankan bisnis Anda, ya. Maksudnya apa, ya? Kalau investasi Anda sukses, usaha Anda sukses, ya, tentunya investor ingin menanamkan uangnya, modalnya ke usaha Anda, ya. Contohnya apa, ya? Misalnya PT Aqua Golden Mississippi, ya, dengan produk Aqua, ya. Di mana produk Aqua kalau kita lihat sebagai produk market leader, ya. Kalau kita lihat orang pesan air putih selalu bertanya ada Aqua, ya. Sehingga pertumbuhan progres kemajuan Aqua menarik para investor, yaitu Danone, ya, dari Prancis, ya, ingin menginvestasikan dananya, ya, atau uangnya, modalnya, ya, sehingga membeli saham dari PT Aqua Golden Mississippi, ya. Artinya kalau perusahaan Anda sukses berhasil, ada investor yang ingin menanamkan uangnya atau menginvestasikan dananya, sehingga alat investor ini Anda mempunyai apa, ya, mempunyai rasa trust, kepercayaan, ya, kepercayaan kepada para investor sebab usaha Anda berhasil, ya. Lalu ketiga, teman-teman, ya, rencana bisnis ini adalah alat planning, ya, alat komunikasi, ya, komunikasi untuk menarik orang lain, ya, pemasok, ya, mitra supplier, ya, lalu konsumen dan investor, ya, seperti tadi saya katakan, ya. Dengan adanya bisnis plan membuat mereka mengerti tujuan dan operasional bisnis Anda, ya. Kita lihat perusahaan-perusahaan yang berhasil seperti PT Indofood, ya, PT Aqua, ya, PT Wings Group, bagaimana, ya. Kalau kita lihat company profilnya, ya, orang tertarik untuk menginvestasikan dananya, modalnya, ya, dalam bentuk saham, ya. Nah, ini suatu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berhasil, ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita lihat, ya, berikutnya setelah 1, 2, 3, ya. Lalu yang keempat, ya, membuat nanti Anda sebagai manajer, ya, manajer keuangan atau Anda sebagai pemilik, owner, ya, karena mengetahui langkah-langkah, ya, praktis menghadapi dunia persaingan, Anda harus bisa juga membuat promosi iklan yang efektif, ya. Tentunya promosi iklan sekarang saya katakan tidak konvensional lagi, teman-teman, ya. Sudah mulai dengan apa? Kecanggihan teknologi melalui media-media internet, ya, yaitu misalnya Twitter, ya, Facebook, ya, Instagram, ya, di mana media-media tersebut digunakan sebagai iklan promosi, ya. Media internet dengan sangat cepat sekali, ya. Dulu kalau kita lihat tahun 80-an, 90-an, media iklan adalah
uh, apa ya, koran-koran ya. Sekarang dunia promosi berubah ya. Nah, sehingga Anda harus bisa apa? Strong menghadapi persaingan bisnis. Kedua, Anda harus kreatif membuat promosi ya, sehingga lebih efektif, efisien, dan dengan adanya promosi tersebut Anda bisa mendapatkan pendapatan atau keuntungan, atau bahasa bisnisnya cuan ya. Lalu kelima, membuat pengawasan lebih mudah operasionalnya. Ya, Anda sudah mempunyai rencana bisnisnya, ya. Apakah mengikuti atau sesuai dengan rencana atau tidak, ya. Saya ingin tekankan agar Anda membuat rencana bisnisnya harus sesuai rencana yang sudah ditetapkan, ya. Jangan Anda berubah-berubah lagi, ya. Nah, ini artinya Anda sudah punya target bahwa bisnis yang Anda akan jalankan harus ya, sesuai target yang ditetapkan, rencana bisnis yang sudah ditetapkan. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah, ya, nah kategori, oh sorry kelewatan teman-teman. Nah, di sini ada fungsi uh, kategori perencanaan keuangan dalam rencana bisnis. Ya, kemarin kita bicara masalah perencanaan bisnis ada 3 hal Anda yang harus ketahui. Ya, dalam bentuk perencanaan keuangan jangka pendek ya dalam waktu 1 tahun atau 12 bulan ya, tentunya dalam bisnis keuangan harus terencana ya. Lalu berikutnya ada perencanaan keuangan jangka menengah ya, dibuat dalam waktu 1 tahun sampai 5 tahun ya. Perencanaan jangka menengah dimulai saat keputusan mengenai kapasitas jangka panjang yang telah dibuat ya. Ingat teman-teman, minggu lalu saya sudah bicara ada perencanaan jangka pendek, jangka menengah ya. Lalu berikutnya ada perencanaan keuangan jangka panjang dibuat dalam jangka di atas 5 tahun sampai 10 tahun atau 15 tahun ya. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman. Iya. Nah, kita lihat berikutnya fungsi. Nah, bentar ya. Oke ya. Di sini ada fungsi uh, time schedule dalam business plan. Kita lihat. Pertama adalah memberi arahan pekerjaan secara terfokus dan mengutamakan penyelesaian pekerjaan berdasarkan prioritas apa yang akan dikerjakan. Nanti kita lihat teman-teman ya. Kedua, pekerjaan dilakukan secara tepat waktu atau terjadwal. Ya. Artinya memungkinkan terwujudnya konsep efektivitas dan efisiensi yang diharapkan. Ya. Jadi tidak ada molor-molor lagi kawan-kawan. Ya. Ingat ya. Ya. Kita nih belajar ekonomi juga belajar profesional juga kawan-kawan, tepat waktu ya. Lalu berikutnya kualitas time schedule yang sempurna dan disusun dengan konsep manajemen keuangan serta modern dengan mengedepankan sikap hati-hati ya, prudential principle ya. Pentingnya Anda menggunakan keuangan hati-hati teman-teman ya. Lalu berikutnya dalam perencanaan bisnis maka diharapkan setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dengan standar kualitas yang dipertanggungjawabkan ya. Jadi Anda penting sekali ya, khususnya keuangan harus dilakukan secara hati-hati ya. Bagaimana cash flow-nya masuk uang, keluarnya uang ya, dengan standar kualitas yang dipertanggungjawabkan ya. Jangan sampai bablas ya atau ambiar ya bahasanya ya. Nah, selanjutnya kita lihat artinya gambar perencanaan dalam rencana bisnis. Kita lihat teman-teman. Tadi saya menyatakan bagaimana project worker atau rencana target, ada rencana jangka pendek, ya, lalu rencana jangka menengah, ya, dilingkupi lagi, diteruskan oleh rencana jangka panjang, ya. Jadi ini Anda punya perencanaan yang tepat, ya. Rencana jangka pendeknya apa? Rencana jangka menengahnya bagaimana, ya? Rencana jangka panjangnya target di 5 atau 10 tahun ke depan bagaimana nih usaha berkembang ya. Kita tidak bikin usaha hanya tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga ya. Lalu tahun keempat rugi. Nah, nggak ada ya. Nggak ada itu ya. Rencana-rencana
tahun keempat rugi ya. Artinya perusahaan kita yang kita akan dirikan harus sustainable, berkelanjutan ya, tahun demi tahun ya. Ini lihat ya, ada time span, rencana waktu ya. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman. Ya, bisa kita lihat nanti contoh rencana bisnis ya. Misalkan yang sederhana aja kawan-kawan ya, saya nggak mau yang muluk-muluk ya. Pertama misalnya Anda menyewa toko butik di Mall Taman Anggrek ya, Anda melakukan pemasangan instalasi listrik, layout dan sistem komputer terpadu, komputerized ya Januari Februari ya, termasuk sistem mesin edisinya ya. Lalu pengurusan izin operasional, SIUP, NPWP ya, dan izin iklan, izin depaker dan sebagainya ya. Dimulai juga Januari, Februari, Maret ya. Ini mohon diperhatikan teman-teman ya. Lalu dalam usaha ini Anda melakukan pemasangan ruang pamer pakaian dan tata mendesain dekorasi toko ya. Dimulai dari Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Lalu Anda merekrut manajer cabang ya untuk mengawasi toko Anda di Mall Taman Anggrek Jakarta ya. Lalu merekrut supervisor, karyawan dan pelatihan pengembangan ya, penting karyawan harus dilatih ya, dimulai dari Maret, April, Mei ya. Jadi ini rencana-rencana ini nggak boleh molor nih kawan-kawan ya, perhatiin ya. Lalu rencana kelima baru toko butik yang bernama Marisa Butik ya, mulai go opening dan siap beroperasi pada bulan Juni ya. Jadi Anda punya rencana bisnis plan ya, terencana ya dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. 6 bulan ini harus terencana dengan tepat waktu ya. Ini saya memberikan contoh yang sederhana aja kawan-kawan ya. Nah, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Nah, ini tugas pertama Anda ya. Tugas pertama Anda ya. Pertama, saya ingin tahu bagaimana Anda membuat rencana bisnis Anda. Bisnis apa yang sekarang ini memberikan keuntungan lebih cepat ya, seperti contoh yang saya berikan ya tadi, contoh butik pakaian di Mall Taman Anggrek ya. Mungkin teman kita Dani Christian mau bikin usaha cuci kendaraan sepeda motor ya, atau apa untuk variasi sepeda motor sport ya. Lalu dalam rencana bisnis coba perhitungkan dengan modal Anda minimal antara 5 juta sampai dengan 10 juta ya. Pikirkan usaha apa yang Anda buat agar Anda segera mandiri ya. Saya nggak mengajarkan Anda, wah harus bisnis dengan modal 200 juta, nggak usah lah ya. Coba dengan modal 5-10 juta bisa nggak kita perputarkan ya, memberikan return, keuntungan dengan cepat. Nah, ya, coba dipikirkan. Lalu ketiga, walaupun usaha modal Anda kecil ya, antara 5 sampai dengan 10 juta, strategi apa yang Anda gunakan agar produk Anda segera dapat cepat dikenal atau cepat dibeli konsumen atau cepat langsung terkenal ya, dengan strategi apa? Ya, mungkin saya kasih bocoran, mungkin Anda mau bikin strategi pertama Anda ingin mempromosikan lewat Bukalapak atau Tokopedia atau media-media sosial. Nah, ini ya. Coba Anda buat rencana bisnis Anda ya. Ya, dengan modal 5-10 juta ya. Bisnisnya apa ya? Atau mau bikin kue cake ya, atau usaha pakaian agamis ya, jilbab atau mukena dalam bentuk bordir-bordiran ya, Anda bisa ini ya. Coba. Lalu promosinya dengan bagaimana ya? Nah, coba usaha apa nih dengan modal 5-10 juta ya, pasti bisa ya. Nah, berikutnya tugas pertama ini mohon sekali lagi saya ingatkan ya, tugas buat yang rapi dalam file ya, seperti teman kita Dani Christian ya, Mutmaina Ida Fitriani ya, yang rapi ya dalam bentuk PDF atau Word ya. Kalau saya sarankan dalam bentuk PDF ya, misalkan nanti dikirimkan pada saat bersamaan UAS, ujian akhir semester, file tugas 1, file tugas 2, file tugas 3, ya, file tugas 4, ya, cuma 4 tugas saja ya. Lalu berikutnya file ujian akhir semester, ya.
buat yang bagus ya, usahakan nilai Anda A ya, A atau B ya. Harapan saya A lah ya, jangan C ya teman-teman, jangan C ya. Lalu buat yang berkualitas, tunjukkan bahwa diri Anda atau Anda sendiri sebagai calon sarjana manajemen Anda adalah calon profesional hebat ya, siap bertarung, siap unjuk kualitas Anda, unjuk kualitas dalam pengetahuan Anda, strategi Anda dengan bersaing dengan lulusan-lulusan yang di Indonesia maupun yang di luar negeri ini ya teman-teman. Nah berikutnya teman-teman kita lihat ya. Tentunya teman-teman dalam tugas pertama ini Anda harus menjelaskan secara lengkap dan berkualitas ya usaha yang dijalankan dan strategi apa agar produk Anda bisa dibeli, bisa disukai, bisa dikenal ya, bisa di reminder, bisa ya selalu diingat oleh konsumen ya. Tugas dikumpulkan ya, baik tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 ya pada saat ujian akhir semester. Semoga kita sukses semuanya ya. Dan berikutnya teman-teman, mohon kehadiran Anda ya. Saya harapkan on kamera teman-teman ya. Ini saya memberikan laporan juga kepada pimpinan kita, Ibu Rektor kita, Ibu Dr. Elna Widodo yang hadir hari ini, Mutmaina, Ida Fitriani kemarin ya, Maria Beteleon, Irma Agustin, Sri Seregar, Abdullah Siki, Laila Fitriani, Nur Ismail, Dani Christian Yohanes, Ana Kernikova, Septimi Ranti, Mariani Valente, Pak Trianti, dan dua teman kita nih off. Kenapa? Eriana Eriawati off kamera, Anissa Purba ya, sekarang on kamera, dan Indrian Adi ya. Oke teman-teman, pertemuan kita ke-10 ya, mohon kerjakan dengan baik. Ya, saya akhiri mohon on kamera teman-teman agar saya bisa screenshot laporan teman-teman. Halo teman-teman, ya. Indriani Maulida, Indrian Adi, halo. Mariani, Erina, halo. Saya nggak tahu ya, apakah mereka menyimak suara saya atau tidak ya. Oke, saya screenshot. Ya, hari ini ada Anissa Saputri ya. Oke, sudah on kamera. Hati-hati Anissa di jalan ya. Lalu ada Mutmaina ya. Oke, tetap semangat. Saya lihat dalam pekerjaannya ya. Saya senang ya. Anda semakin semangat, semakin strong ya kawan-kawannya. Harus samping-sampingan ya. Oke ya. Semangat ya. Lalu Dani Christian Yohanes, oke ya, tetap semangat. Ida Fitriani juga semangat, Septi ya. Sukses selalu. Maria Beteleon, ya sukses, semangat Septi ya. Lalu Krismandi Chandra, ini kakak kelas kita dari semester 3. Terima kasih bergabung ya, Krismandi Chandra ya. Lalu ada Aprilia Siki ya, tetap semangat Aprilia Siki ya. Saya dengar keponakannya sakit ya. Ya, semoga sembuh ya. Sembuh dan sehat kembali, doaku buat keluarga Aprilia Siki ya. Lalu Anandita ya, oke. Aprianti ya, Nur Ismail ya, tetap ceria dong ya. Nah, Indrian Adi ya, nah senyumnya Indrian Adi ya, disimpan Indriani ya. Ini apa? Yang saya kirimkan, jangan sampai Pak saya lupa, aduh ya. Tolong disimpan di apa? Di laptop Anda ya. Ada Eriana, ada Anna Kornikova, ada Seri Dayani Siregar, kok nggak on kamera. Ada Indria Maulida, ada Marini Alinte ya. Ini ada meeting, maaf izin Pak Jongki lagi di perjalanan pulang baterai HP. Ya oke lah Laila ya. Hati-hati Laila ya di jalan. Ya hati-hati Laila, saya udah absen Anda. Baik teman-teman, ini pertemuan ke-10, minggu depan kita pertemuan ke-11 ya. Dikerjakan dengan baik teman-teman ya. Akhir kata saya ucapkan selamat malam minggu ya. Baik-baik dan rukun selalu ya, jangan berkelahi atau berantem ya. Tetap bahagia, jaga kesehatan. Dan akhirul kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih ya, sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.